Oke, bertemu lagi dengan gua Bang David. Pada video kali ini gua ingin share ya tentang elo rating catur rapid gua ya di chess.com terbaru ya di 2024 ya. Jadi ini yang paling baru ya. Oke, jadi elo rating rapid tertinggi gua itu 1877 ya. Oke, jadi di chess.com gua menggunakan 3 akun ya. Indonesia, Brunei, dan Monaco. Kenapa Brunei dan Monaco? Ya, dua negara itu dua negara kecil tapi negara kaya ya. Miliarder dan konglomerat juga banyak berada di Monaco. Oke, jadi ini merah putih ini 1877 ini Monaco ya, akun Monaco gua ya. Ya. Nah, akun Monaco gua 1877 ya. Ini akun rapid tertinggi. Dan ini posisi pada saat gua mencapainya, gua mengalahkan pecatur India ya. Nih, terus ini adalah akun rapid gua Brunei ya. Brunei, gua mengalahkan pecatur Kanada ya. Jadi ini kalau Brunei itu gua elo rating tertingginya 1846 ya. Jadi terus kalau untuk akun gua yang Indonesia itu lebih kecil. Nih, ini saat melawan pecatur Polandia ya. Gue memperoleh rating rapid tertinggi 1836 ya kan. Nah, ini posisi akhirnya. Jadi untuk Monaco itu 1877, Brunei 1846, Indonesia 1836 ya. 3 akun gue itu ya. Kenapa gue menggunakan akun Monaco dan Brunei ya selain Indonesia? Karena kalau untuk Monaco itu biar gampang dicarinya ya. Jadi kalau di Indonesia kan banyak yang elo ratingnya tinggi. Jadi pencarian kita itu di papan keberapa gitu. Karena satu papan itu sampai 50 peringkat ya. Jadi 50 besar itu ada di papan pertama. Jadi kalau gua di Monaco dan di Brunei otomatis gua di papan pertama ya. Jadi kalian search negara Monaco kategori rapid pasti ada nama gua di situ ya kan. Kalau untuk Monaco itu 20 besaran ya. Kalau di Brunei itu 25 besar ya. Cuman kadang naik kadang turun. Jadi rating tertinggi gue itu atas 3 akun itu yang tertinggi yang akun Monaco gua ya 1877. Kenapa harus rapid ya? Karena rapid itu yang paling cepat 10 menit ya. Artinya dalam satu pertandingan itu maksimal 20 menit. Jadi 20 menit itu bukan catur cepat juga bukan catur standar ya, tapi sudah mewakili ya. Mewakili kita untuk berpikir. Jadi satu pertandingan 20 menit ya. Jadi seperti itu. Oke, kita lanjut aja ke videonya ya. Oke. Oke, gua ingin menambahkan ya untuk keterangan kategori catur di chess.com ya ada paling cepat itu bulat ya atau peluru, terus kilat ya dan rapid. Kalau peluru itu paling cepat itu 1 menit ya, 1 menit ya, bulat 1 menit. Terus ada yang tambah-tambahnya. Kalau untuk kilat itu paling cepatnya itu 3 menit ya. Kalau untuk rapid itu 10 menit. Artinya kalau satu pertandingan itu dikali 2 gitu ya kan. Itu. Dan di sini juga di sini ada foto juara dunia ya. Juara dunia modern ya, Magnus Carlsen ya. Jadi kalau kalian bertanya pecatur terhebat saat ini dari tahun 2000-an sampai sekarang ya ini fotonya nih. Magnus Carlsen dari Norwegia ya. Ya. Oke, kita lanjut juga pertandingannya. Oke.
Oke, ini adalah cuplikan pertandingan akun Brunei gua ya. Ya, oke. Gua memegang bola putih. Biasa gua pembukaan E4 dan dia juga sama ya, mengcounternya dengan E4 juga ya. Nah, di sini adalah biasa pembukaan gambit raja ya. Apa ini? Pembukaan uh, pilidor. Ya, terus gua majukan gajah ke F3, dia balas dengan pion ke D6 ya. Nah, di sini masih pembukaan gambit raja. Dia menghalau kuda gua ke G5 ya. Nah, rokade. Oke, gua makan. Dia makan. Oke, nah dia mempining kuda gua ya, kuda yang ada di F3 ya. Jadi nggak bisa diangkat. Gua usir gajah dia ya, kabur. Oke, nah dia sekak raja gua ya dengan gajah ke C5. Gua geser, dia majukan menteri. Nah, kuda gua manuver ke tengah nih, ke D5. Nah, dimakan. Oke, gua makan. Nah, dia rokade panjang. Gua rokade pendek, dia rokade panjang ya. Jadi saling berlawanan ya. Menteri gua geser untuk melepaskan pin. Oke, dia pun ikut geser menteri. Gua makan kudanya. Nah, ya jadi kesempatan gua makan kuda, otomatis dia harus memakannya dengan pion ya. Dan struktur pionnya menjadi bertumpuk. Itu dia blunder sedikit di situ dia. Oke, nah gua langsung adu ya. Kalau dia nggak mau, pion dia yang ada di A7 akan jatuh ya. Oh, dia ingin menghidupkan struktur pionnya kembali, jadi dia mundur aja. Gua kejar dengan memajukan pion di A4. Nah, ya, struktur pion dia sudah tidak bertumpuk, tapi ada satu garis di depan raja ya, jadi nggak dekat raja ya. Itu rawan juga, rawan gua serang. Nah, gua mencoba mengarah pion C6 ya, karena nggak dijaga, pasti dijaga ya. Rajanya maju sambil menjaga. Nah, di sini gua makan pion. Ya, dia persiapan benteng. Gua garpu benteng dan pion. Nah, dia geser. Nah, di sini ada ide sekak ya, gua ke B6 ya. Makanya dijaga menterinya. Menteri hitam dengan menggeser ke C5 ya, menjaga pion B6. Otomatis pion F7 gua makan. Nah, di sini posisi hitam udah terjepit ya. Kalau dia mundur pasti pion B6 gua makan ya, pakai kuda atau pakai menteri ya. Rajanya maju. Nah, majunya raja ini pun memperparah posisi dia ya. Sebenarnya dia bisa memperpanjang beberapa langkah ya. Tapi karena rajanya maju, langsung memperjelas kekalahannya ya.
Jadi pemain dari Kanada ini BACL 87 ini memperparah posisinya sendiri ya. Namun dia nggak sadar ya. Nah, menterinya gua ancam. Di sini dia menyerah ya. Karena kalau menterinya dipindahkan akan skakmat di B6 ya. Karena gua tinggal makan pion B6 dengan menteri dan dia skakmat. Oke, itu adalah akun Brunei gua ya, akun negara Brunei, elo rapid tertingginya ya, dengan elo 1846. Oke, kita lanjut video selanjutnya. Oke, ini adalah pertandingan saat gua memperoleh elo rating tertinggi ya, 1877 ya, dari 3 akun gua ya yang gua mainkan. Jadi akun gua yang ini adalah yang tertinggi ya, rapid tertinggi 1877 ya. Oke, kita lihat aja pertandingannya. Gua melawan pecatur India ya, Mr. Play. Gua hitam ya. Nah, dia pembukaan gambit menteri ya. Gua biasa modern defense ya. Jadi modern defense ini pembukaan yang dimainkan oleh kebanyakan grandmaster catur modern ya. Oke, dia masih bukan gambit menteri. Oke, nah dia memajukan kuda persiapan penyerangan. Nah, gua memajukan ke D5 pion. Oke, nah di sini gua ngepin kuda F3 ya, jadi dia nggak bisa pergi. Kalau pergi otomatis menterinya akan kena ya. Nah, dia tutup pinning gua dengan memajukan gajah dia ya ke E2. Gua makan ya, dia makan. Nah, gua memajukan kuda ke F3 persiapan rokade ya. Dia juga memajukan kuda, gua memajukan kuda juga atau kuda lagi ke D7. Dia memajukan pion, gua memajukan pion, memajukan pion. Nah, gua rokade pendek ya. Nah, dia pun rokade pendek. Nah, kuda gua manuver ke bawah ya untuk melakukan ide pion E7 ke E5 ya. E7 ke E5 ya. Nah, dia geser benteng. Nah, itulah idenya. Jadi kuda tadi mesti mundur dulu. Dia makan, gua makan, dia makan, gua makan. Nah, gua punya sorotan ke H2 ya, gajah. Gajah gua menyorot ke kotak H2. Nah, dia memajukan pion, gua makan. Karena kalau nggak dimakan itu bahaya ya, bisa kalah pion kita. Dimakan, nah gajah gua diancam, nah gua mundur. Ya, prinsip dasar catur, kalau diancam kita kabur atau mundur atau berlindung ya, atau ditutupi oleh buah yang lain ya. Nah, dia persiapan penyerangan ke G6 ya, tapi gua lihat ini nggak begitu berbahaya. Nah, ini gua ada ide ke majukan menteri ke D6 untuk langsung glosor ya ke H2. Ya, terjadi sekak ya kalau itu terjadi. Cuman pasti dibaca oleh dia. Dia majukan pion. Nah, gua memajukan kuda mengancam benteng E4. Bentengnya dia kabur.
Nah, di sini gua mau melakukan pertukaran ya. Dia nggak terima, dia hanya tumpuk aja. Nah, gua menggeser gajah ke B6 ya. Itu ide gua bakal makan pion G5 dengan menteri, dan menterinya nggak bisa dimakan oleh pion karena open ya. Ya, ide gua seperti itu. Ternyata dibaca, dia melindunginya dengan kuda. Nah, otomatis kudanya harus gua makan. Kudanya gua makan, dia pasti memakan kuda ya dengan bentengnya. Setelah dia makan kuda, otomatis ide yang awal tadi berhasil gue jalankan, alias gue mendapatkan pion gratis. Nah, ini menteri gue nggak bisa dimakan karena ada gajah yang menyorot ya. Kalau dibuka open ya, dia tutup. Nah, sekarang gue makan benteng dia, dia dimakan. Nah, tuh 2, 3, 4. Posisi pion masih gua unggul 1 pion saja ya. Masih tipis sekali untuk bisa memenangkan pertandingan dengan selisih 1 pion itu tipis. Sulit, masih sangat sulit ya. Mesti banyak melakukan langkah brilian ya apabila memenangkan pertandingan dengan 1 pion selisih ya. Nah, gua mundur. Nah, menteri dia geser, ingin manuver ke S1 mungkin ya, untuk mengadu buah. Buah sekak. Nah, dia raja pindah. Kalau misalkan buah sekak ditutup oleh menteri, pion dia di B2 akan gua makan ya. Makanya dia memindahkan raja. Nah, gua sekak lagi menggunakan peluncur. Di sini raja nggak bisa menutup, dia hanya bisa menutup menggunakan pion F2 ke F4. Nah, hanya seperti itu yang bisa dilakukan putih. Gua makan. Ya, di sini gua menukar 1 gajah dengan 1 benteng plus 1 pion. Nah, untungnya lumayan. Karena dia nggak ada pilihan lain, harus dimakan. Gua sekak. Nah, di sini posisinya dia tertinggal 2 pion dan kalah kualitas 1 benteng ya, sedangkan dia gajah. Nah, gue tinggal berpikir bagaimana caranya mengadukan benteng dan menterinya ya dengan, nah kalau itu mampu dilakukan, otomatis gue selisih 2 pion dan di kemungkinan besar menang ya. Nah, gue cari alternatif. Nah, gue tumpuk. Nah, dia mau menjebak gue ya. Kalau gua sekak, otomatis hilang dua-duanya, dia menyisakan 1 peluncur. Nah, di sini gak gua sekak, gua adu di D2. Kalau dia nggak mau ngadu, otomatis pionnya jatuh ya. Nah, di situ dia mengeluarkan jebakan kembali. Apabila gua makan pion, benteng gua yang ada di D1 akan jatuh. Ya, karena gua udah bergeser dari petak D2, tidak melindungi benteng. Jadi posisinya gua nggak bisa makan pion ya. Makanya gua harus melakukan langkah sekak. Rajanya pindah, gua sekak lagi. Rajanya pindah, gua sekak. Nah, di sini dia blunder ya. Sebenarnya dia ingin mempertahankan agar gajahnya nggak kemakan ya, tapi malah terjadi blunder ya, dan akhirnya gua sekak. Nah, di sini langkah satu-satunya
hanya menutup dengan menteri putih E7 ke E1 ya, E7 ke E1. Nah, tinggal gua makan lagi menggunakan benteng D1 ke E1 dan skakmat ya. Sampai di sini dia menyerah, dan ini adalah elo rating tertinggi gua di chess.com ya, rapid ya, 2024 bulan November ya, 9 November. Oke, jangan lupa like, subscribe, and share. Oke.